Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kami sapa Bapak Ibu Saudara lewat renungan firman Tuhan. Dan pagi ini saya berikan judul firman Tuhan yaitu Endurance. Saya akan ambil ayat firman Tuhan dari Roma 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Paulus kepada jemaat di Roma, Bapak Ibu Saudara, supaya mereka tetap bersukacita. Kekuatan yang mereka miliki, Bapak Ibu Saudara, hanya ketika mereka bisa bersukacita di dalam pengharapan. Tetapi mereka bersukacita bahwa di dalam Yesus ada jawaban, ada pengharapan, ada satu keyakinan bahwa Tuhan akan menjawab doa. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, itu yang membuat tetap kuat, tetap memiliki daya tahan. Yang pertama tadi, bersukacita. Lalu yang kedua dikatakan Bapak Ibu, sabar dalam kesesakan. Nah, dibutuhkan kesabaran dari hidup kita. Paulus berkata sabar dalam kesesakan. Ini adalah bentuk pemuritan juga bagi setiap kita. Paulus sudah mengalaminya Bapak Ibu Saudara. Paulus mengalami dera, Paulus mengalami banyak tantangan, banyak cobaan, banyak cercaan, tetapi dia sabar dalam kesesakan. Saya tidak tahu apa yang menjadi kesesakan-kesesakan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau melihat hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu banyak terjadi masalah, tantangan khususnya di negara kita, itu akan membuat orang bisa, itu menjadi kesesakan bagi banyak orang. Tetapi Paulus menasihatkan sabar dalam kesesakan, bersukacita dalam pengharapan. Dan dia katakan bertekunlah dalam doa. Kuncinya di sini Bapak Ibu. Kuncinya di sini. Kita bisa bersukacita, kita bisa sabar, tapi tanpa doa juga Bapak Ibu Saudara, gak ada gunanya juga. Tetapi ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, di dalam pengharapan, percaya kepada Tuhan, lalu kita sabar menanggung segala sesuatu. Kalau keadaannya masih begini, tetap bersyukur kepada Tuhan. Lalu kita barengi dengan doa yang dahsyat, doa yang bertalu-talu Bapak Ibu. Percayalah, kuasa tangan Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kita. Semua boleh digoncangkan. Alkitab sudah katakan semua akan digoncangkan. Tetapi hebatnya kita ada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya bacakan satu ayat lagi Bapak Ibu Saudara, dari Ibrani 12 ayat 28. Dikatakan begini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, ibadah kepada Tuhan itu perlu. Kita beribadah dengan cara yang berkenan. Ya, hari-hari ini memang Bapak Ibu Saudara, pandemi ini membuat ibadah kita sedikit boleh dibilang ya berbeda. Ada yang ibadah di rumah. Tapi saya tidak menyalahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang ibadah di rumah. Mungkin bisa koreksi kalau cara ibadah kita di rumah ataupun di gereja Bapak Ibu tidak berkenan, tidak sungguh-sungguh, tidak menunjukkan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Itu yang salah Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih belum datang ke gereja, ibadah onsite, tapi di rumah beribadah, beribadahlah sungguh-sungguh. Beribadahlah dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Beribadahlah dengan sopan, beribadahlah dengan hormat, kata firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi, mari, satu hal yang harus kita lakukan adalah bersukacita. Usahakan kita bersukacita.
Dalam situasi apapun, usahakan ada sukacita. Karena kita masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan sabar dalam kesesakan. Dan bertekun di dalam doa-doa kita. Mari hari-hari kita penuhi dengan ketiga hal ini. Sehingga hari-hari kita adalah hari-hari yang indah. Hari-hari yang baik. Hari-hari yang menyenangkan dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.